Ibu, Pak, jangan remehkan kurban. Kita hitung 1 ekor 15 juta. Berapa, saudara? 17 juta. 17 juta. Kali 15 ekor. 255 juta. Kali 1 juta masjid. 255 triliun. Itu bakar duit aja. Kalau istilah Al-Qur'annya cuma mengejar kita berharap takwa. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asyukurulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Nashkurullah wa la nakfuruh. نصلي ونسلم على حبيب المصطفى الرسول المجتبى والنبي الحق المبين المرسلين والمصطفان الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. إخوة الإيمان رحمكم الله, kita bersyukur kepada Allah telah mengistijabah panggilan Allah. Langkah kaki, ayunan tangan di masjid ini Nurul Fajar ya. Dan niatkan kita untuk beriktikaf hingga datangnya waktu Isya, kemudian hadirkan semangat kita sedang bermajlis ilmu, dan hadirkan semangat untuk kita berukhuwah dan bersilaturahim, dan banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan, terutama di saat zaman, kondisi, dan keadaan umat Islam di berbagai belahan bumi, terutama yang kita lihat Palestina, Suria, Rohingya, Sudan, Afrika, dan negeri-negeri yang lain. Dan kita syukuri juga, alhamdulillah, ada saudara kita terutama Turki ya, Erdogan, memenangkan 52,18% suara umat Islam melawan sekuler. Ya, Masya Allah. Ini satu kenikmatan bagi umat Islam. Kemudian mari sama-sama kita juga untuk berqudwah, mencintai, meneladani, mengidolakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat yang bersamaan kita lihat memang banyak program-program yang ada di handphone, baik Facebook, TikTok, YouTube, Instagram,
bahkan Twitter dan yang lainnya, yang hari ini itu posisi teratas rata-rata adalah maksiat. Yang banyak melike-nya, men-share-nya, mencontohnya, mengidolakannya. Dan ini semuanya adalah bagian dari syaitan, ya, minal jinnati wan nas. Dan ini bukan hanya ancaman, tapi bahaya besar yang menunggu kehancuran generasi Islam yang sangat melalaikan, merusak cara berpikir, merusak cara berpakaian, cara belajar, bahkan beribadah pun rusak. Bahkan berkeluarga pun sudah banyak yang rusak. Mencari nafkah pun banyak yang rusak. Dahsyat sekali. Maka kita ya harus menyikapi ini. Izinkan saya ingin menyampaikan di beberapa tema dan masjid ke depan itu memang konsentrasi saya tentang bagaimana memilih pemimpin, bagaimana menuju kemenangan umat Islam. Dan banyak video-video YouTube yang diunggah juga teman-teman adalah bagaimana strategi kita umat Islam agar persahabatan dan persaudaraan kita ini bukan hanya sekedar dari takbir sampai salam saja. Kebanyakan masjid-masjid umat Islam hanya Allahu Akbar sama Assalamu. Itu yang serentak, ikut imamnya. Setelah itu ada yang berkelahi. Mulailah mengidolakan ustaz ke ustaz, masjid ke masjid, mazhab ke mazhab. Padahal semua baik. Bagus semua. Mau NU dia, mau Muhammadiyah, apa, mau Jamaah Tabligh, mau Hizbut Tahrir dia, mau Ikhwanul Muslimin, mau Salafi, Matla'ul Anwar, mau Persis, bagus semua. Yang penting sholat maghrib tetap 3 rakaat. Kalau udah 4 rakaat sesat. Ya, sholat subuh 2 rakaat. Kalau cuma hanya sekedar yang begini-begini, yang cingkrang, yang berjubah, celana lemo, yang bersarung, yang berjenggot, itu semuanya tidaklah perlu kita perselisih, perdebatkan. Buktinya kita sholat menghadap Ka'bah, itu yang penting. Ya, syahadah, puasa, sholat, puasa, zakat, haji masih 5. Tapi kalau udah 7 udah Syiah itu. Ya. Baik. Fungsi pemimpin itu ada 4. 1, menjaga agama. Dan fungsi pemimpin ini selari dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu adalah maksud-maksud syariah. Allah turunkan Al-Quran dibarengi dengan hadis-hadis Rasul dan ijma'ul ulama wal qiyas wal masalihil mursalah dan seterusnya, wasaddun lizzari'ah. Itu semuanya adalah melengkapi dan kesempurnaan dari ajaran Islam. Simpulnya, maksudnya ada 5. 1 adalah memang hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua, menjaga akal. Yang ketiga ini menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga jiwa. Dari 5 maqasid syariah konsentrasi inilah sebenarnya pemimpin itu, kalau dia jaga itu, Masya Allah, dahsyat. Kenapa bisa Erdogan itu menang? 5 itu dijaganya.
Dia bisa mencabut amandemen negara yang dulu Kemal Ataturk tidak boleh berjilbab. Dicabut sama dia. Gereja yang dulu Hagia Sophia dijadikan masjid sama dia. Bayangkan 1924 ke 2023. Ke tahun itu berarti kurang lebih dari 24 aja ke tahun 2000. Itu kan kurang lebih 76 tahun. Sekuler itu. Tak boleh bahasa Arab, tak boleh azan. Bahkan sampai azan itu tak boleh keluar. Maaf lagi berjilbab, macam-macam sekuler. Salah satu keinginan mereka itu adalah memang menghilangkan agama. Makanya besok kalau ada caleg, ada capres, dia bilang apa? Agama-agama, negara-negara itu udah pasti sekuler. Karena mereka menganggap agama ini urusan manusia dengan Allah. Nggak ada hubungannya dengan pemerintah. Padahal Islam ini kan nizamun syamil, komprehensif, universal, mencakup seluruh urusan, mulai bangun tidur sampai mau tidur, mulai dari yang kecil, bahkan masuk kamar mandi aja ada aturan, kaki kiri ada doanya. Kalau dalam hadis qada'il hajah itu tak boleh menjawab azan. Kenapa? Diambil dari hadis Nabi. Ya, ayyakuffa minal kalami mutlaqan. Tak boleh berbicara. Kalau ada yang mengetuk pintu, siapa di dalam? Katanya. Berdehem. Hidupkan keran. Ini kadang macam polisi aja. Udah tahu ada orang di dalam ditanya. Coba bayangkan itu. Bagaimana kalau menuntun orang buta? Boleh. Kiri, kanan, mundur, boleh. Kemudian tidak boleh membawa nama-nama Allah ke dalam. Nabi khala'a khatamah. Nabi itu ada cincinnya, ukirannya Muhammad Rasulullah. Dia masuk tempat kamar mandi itu dicopot. Jadi kalau ada HP wallpapernya itu Allah atau Al-Quran, matikan dia. Pastikan mati. Jangan terbuka masuk toilet. Ada pin misalkan, pinnya bagus, bacaan ayat atau apa Allah Muhammad. Simpan, letakkan. Ya, ini penting sekali. Itu baru bicara kamar mandi. Berdoa. Gimana urusan kita dengan manusia ke manusia? Makanya jangan mengaku Islam kalau Anda berdagang masih ribawi. Anda mengaku beriman masih campur antara syirik sama yang menyembah Allah. Nah, apalagi memilih pemimpin. Datang kereta api, ini kan gerbong semua ini. Isinya manusia. Kalau yang memegang gerbong ini, dia benci Islam, kau di dalam itu pun susah. Sehebat apa kau mengendalikan ini? Mana bisa? Coba, gajah masuk kulkas bisa nggak? Apa jawabnya? Mustahil. Itulah jawabnya. Makanya saya pernah nyampaikan baru-baru ini undang-undang masalah asas tunggal 1985 ketika dulu PII sama pelajar Islam Indonesia sama HMI Himpunan Mahasiswa Muslim itu Indonesia sama HMI MPU dibilang radikal ketika sampai di blacklist.
Yang manut hanya waktu itu yang saya baca sejarahnya cuma NU aja. Itu pun karena dia ketika itu pro dengan pemerintah. Jadi ikhwafillah rahimakumullah, umat Islam ini, ibu harus berdoa supaya ada dari rahim-rahim ibu negeri ini yang nanti kelak ada yang pemimpin, mereka hafiz Quran, senang ke masjid, paham syariat, tafsir hadis. Itulah besok yang jadi RT, RW, ketua masjid, lurah, camat. Makanya Umar bin Abdul Aziz, saya baca dalam buku beliau Umar bin Abdul Aziz yang dikarang oleh salah satu ulama yang dahsyat sekali tulisan itu. Dia menghidupkan masjid-masjid di masa itu. Mengirim duta-duta ulama-ulama ke berbagai tempat. Sampai masuk ke pedalaman Afrika saja. Kenapa? Karena masyarakat ini kalau berilmu susah mau ditipu, dibohongi. Karena dari penduduk muslim yang ada itu terbagi 4. Ada yang pro pemerintah. Ada yang memang mereka mewanti-wanti ini, jaga jarak. Ada yang memang betul-betul apatis. Ada yang memang yang lebih besar komunitasnya adalah masa bodoh. Yang nggak mau tahu menahu. Siapapun pemerintahnya bantelah. Siapa pemimpinnya terserah. Ini yang paling banyak jumlah. Itulah yang besok dapat amplop atau buah hantar macam kerbau dicucu hidungnya. Begitu dah duduk, dia pun yang pertama menyesal. Kawan nih. Yang menyalah-nyalahkan. Coba saya tanya, siapa ketua Masjid Nurul Fajr ini? Masjid aja ada ketuanya. Masa negara Anda tidak perhatian? Jadi ada ulama bilang kita nggak boleh berpolitik. Misal yang bilang itu dia ketua masjid. Saya bilang Anda ini siapa? Bayangkan Nabi ini wafat. Sedang sakit. Siapa yang menggantikan Nabi Imam? Abu Bakar. Itu arahan dari Nabi. Dan tidak ada khalifah yang menjadi khalifah kecuali juga dia imam di masjid. Maka aneh kalau ada pemimpin membenci masjid. Karena di zaman Nabi kalau mau jadi pemimpin, dia sekaligus imam di masjid. Baca sejarahnya. Itu dahsyat itu. Kemudian Hifzuddin ini, saya baca tentang mereka ini adalah bahagian dari memang penggerak dakwah, penggerak masjid. Makanya zaman Nabi masjid itu miniatur kepemimpinan dalam Islam. Hijrah Nabi yang terakhir ke Yasrib Madinah yang dibangun masjid. Quba masjid. Isra Mi'rajnya pun dari masjid ke masjid. Karena di situ ada miniatur, struktur. Kalau bisa mensukseskan mengurus masjid, insya Allah itu bisa mengurus negara. Bukan mudah, Pak. Di sini yang berbaris belakang ini ada ustadz di situ. Ada berbagai komunitas di situ. Satu kepala kalau 5 usulan udah pening kepala kita. Jadi panitia kurban dilema. Banyak masjid-masjid itu berkelahi gara-gara buntut, kaki, kepala.
Kulit. Belum menentukan harga. Ada satu masjid berkelahi gara-gara apa? Panitia pelaporan. Uang bumbu 1 juta. Tali plastik 500. Jaga malam sekian. Apa kata jamaah yang berkorban? Itulah kurban awak kurui-kuruin. Ini nih. Originalitas iman kita dinampakkan di sini. Dahsyat mengurus masjid ini. Tidak mudah. Dahsyat. Ilmunya dahsyat. Makanya ada masjid Jogokarian yang viral ini. Sandal hilang, motor hilang, diganti sama dia. Kasnya 0. Datang lagi. Itu kalau udah pengajian, yang mengurus piring cateringnya itu makannya udah RW. Kelasnya RW. RW 1. Itu katanya sampai 1.000 sampai 2.000 piring nasi setiap hari. Ramadan 1 hari 40 juta dihabiskan. Berapa miliar 30 hari? Kasnya tuh harus 0. Gimana caranya? Apa mesinnya sederhana sih. Kenapa dia mikir? Pemimpin. Dari masjid sampai saya ikut seminar itu, rumah-rumah itu dibuat tanda. Tanda Ka'bah ini jamaah masjid yang sudah pernah haji. Tanda masjid, ini jamaah ini yang sering ke masjid. Tanda zakat, ini sering zakat. Keren. Masya Allah. Jadi umat Islam ini, kalau pemimpinnya benar, maka terjaga agama dan akan makmur. Pasti sejahtera. Kenapa? Coba. Ini sering saya ulang. Di sini berkurban berapa ekor? 15, 18. Kami yang di Al-Ikram itu sampai 35. Ada yang sampai 40. Paling sedikit 15. Umat Islam itu, fungsi pemimpin itu yang dahsyat apa? Dia bisa mengelola keuangan negara. Terutama keuangan umat Islam. Ibu, Pak, jangan remehkan kurban. Kita hitung 1 ekor 15 juta. Berapa, saudara? 17 juta. 17 juta. Kali 15 ekor. 255 juta. Kali 1 juta masjid. 255 triliun. Itu bakar duit aja. Kalau istilah Al-Qur'annya cuma mengejar kita berharap takwa. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Antara surah Al-Hajj ayat 36 37. Kenapa? Karena fungsi pemimpin itu untuk apa? Mensyiarkan Islam. Maka kalau ada yang ingin memadamkan cahaya dan syiar Islam, itu berarti dia antek. Bukan pemimpin itu. Bandit. Karena fungsi pemimpin itu agar syiar Islam. Makanya kita yang 20 hari ini kan akan masuk Al-Ashru Al-Awail min Zilhijjah, yakni ayyamul ashar, ma min ayyam al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah
min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashar, kata Nabi. Tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah lalu mereka beramal saleh di dalamnya, itulah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena bulan itu penuh dengan syiar. Satu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanggal 9-nya itu wukuf di Arafah. Dan orang yang mungkin di negaranya disunnahkan dia puasa. Karena puasa Arafah itu tukafirus sanah allati qablah wallati ba'dah. Al-madiyah kemudian al-mustaqbilah. 2 tahun diampunkan dosa. Setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Di 10H itu orang tawaf ifadah, melontar jumrah dan tawaf ifadah. Umat Islam ada di situ syiar apa itu? Memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Salat Idul Adha di situ. Disitulah hari raya umat Islam. Sampai kata Rasulullah, tak ada boleh orang yang tak senang, semua harus makan. Makanya dilarang puasa ketika itu. Kenapa itu syiar itu? Orang yang berhaji mengitari Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik. Bajunya warnanya satu, yang dikelilingi satu, yang disembah, disebut satu. Ya Allah, kami penuhi panggilan. Sudah syiar itu. Berkurban di situ. Makanya kata Nabi, fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Banyakkan kalian bertakbir, banyakkan mengucapkan la ilaha illallah, banyakkan kalian untuk bertasbih. Masya Allah. Itu fungsi pemimpin itu. Sehingga umat Islam dan kita hari ini, kalau ingin menang itu, pertama, kita harus punya obsesi, Pak, Bu. Kokoh, teguh keinginan kita. Dan Allah tahu dan Maha tahu sebenarnya kita ini ada nggak di benak kita bahwa kita menginginkan kemenangan, kejayaan Islam. Ada nggak? Supaya kembali kita kepada Al-Quran. Kan bisa aja kayak Turki. Kalau udah 50%, tadi saya tanya, kemana Ustadz Mawardi? Awak menggantikan Pak Dokter Mengerente. Dan alhamdulillah beliau juga sedang mencalonkan begitu. Awak tak bisa dicalonkan orang, pinoman awak kata orang Medan mengendorse orang, ya kan? Yang awak endorse ini ulama pula. MUI dia lagi. Alumni terbaik Madinah. Kenapa dia mau sampai mau duduk ke parlemen? Karena nasib umat Islam itu diketok sekitar 500 anggota Dewan DPR RI Senayan sana. Siapa yang paling banyak jumlahnya? Koalisi dia, maka dialah yang banyak menentukan. Kalau Anda tak punya suara di sana, ikut aja lah. Maka apa kata saya, ambil jangan perkataan ulama yang dari Mesir, dari Saudi, siapa? Syekh Utsaimin, Bin Baz, Saleh Fauzan. Apa bilang? Harus ada orang yang duduk di parlemen, orang-orang baik. Karena dia termasuk yang menentukan aturan-aturan. Besok apa? Naik pertalite begini, naik minyak goreng begini, naik macam-macam. Makanya Turki itu bisa dia, sudah 50% dia, dewannya 50%. Tidak ada lagi riba. Ketok. Selesai. Semua masjid listriknya gratis. Harus dibiayai negara untuk tempat-tempat umum dan ibadah.
Ketak, PLN gratiskan. Bisa, Malaysia aja bisa. Semua anak negeri yang mau kuliah ke luar negeri, negara harus membantunya. Malaysia bisa. Dikasih beasiswa. Sekarang kita belajar ke Malaysia. Dulu orang Malaysia ke UIN sini. Kami jual tempe di Mesir. Pergi ke Mekah mendorong orang cari duit. Orang Malaysia beribu-ribu ringgit dikirim dari negaranya. Penting fokus belajar, pulang mengabdi untuk negara. Di negeri kita enggak. Orang-orang cerdas diambil sama ini orang musuh-musuh Islam ini. Diberi beasiswa, pulang. Dialah yang menghujat ulama. Dialah yang menyalahkan Quran. Dialah yang membuat azan gonggongan anjing. Al-Quran katanya hebat lagi, Pancasila ini. Kenapa? Karena tidak ada perhatian. Itu yang saya bilang. Umar bin Abdul Aziz mengutus ulama-ulama. Apa kata dia dalam surat itu? Kalau bisa anak-anak kalian jadikanlah ulama. Kalau kalian tak mau, tak mampu, maka jadilah para pencari ilmu, katanya. Pun kalau tak mampu, jadilah kalian pembela penuntut ilmu. Setidaknya kalian tidak membenci agama kalian. Coba. Setidaknya jangan benci. Ini penting sekali hari ini. Obsesi kita. Maka yang kedua adalah kata ulama, hendaklah kalian berpikir lebih jauh dari musuh yang berpikir tentang kalian. Contoh ini. Banyak orang-orang hebat yang memikirkan dan membisniskan Indonesia ini. Karena kita lambat. Contoh, bisnis Gojek, GoFood, Grab. Kantornya tak jelas. Ya kan? Kantornya di langit aja. Sudah, duitnya banyak. Yang membuat program ini, yang dulu kita harus beli tisu, pergi dulu, pesan oplet dulu, naik, nyambung lagi, turun lagi. Sekarang, datang tisu ke rumah, datang jilbab ke rumah. Ada istilah lagi sekarang, layanan dokter ke rumah, layanan kebun ke rumah. Mau kebun bersih, tinit. Baby sister, tinit. Coba, kenapa dia berpikir? Orang belum berpikir, dia berpikir. Islam ini mau menang. Anda cuma duduk-duduk, Allah nanti kan memenangkan kita. Oh, Islam ini pasti menang, tapi dia duduk-duduk, menang nggak? Menanggung. Tidak bisa. Memang harus dilatih itu. Cara berpikir anak-anak kita. Siapa yang mendakwahi orang Cina ini? Berarti harus ada yang belajar bahasa Mandarin. Buktinya, kenapa mereka bisa menguasai kita? Orang Cina bisa bahasa Batak. Bisa bahasa Jawa, Padang. Nengkono bisa, Baracie kok bisa. Mantu kok cipi. Awak yang didakwahinya. Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel itu sampai dalam sejarah 11 sampai 12 kali hampir mau ditaklukkan. Yang ke-11 atau 12 kalinya lah dia bisa menaklukkan.
Dari kecil umur 8-9 tahun sudah hafal Quran. Gurunya berganti-ganti. Terakhir gurunya adalah yang bernama Aqsyamsuddin Ad-Dimaski, Asy-Syarif bin Hamzah Ad-Dimaski. Guru-guru sebelum tak mampu mendidik Muhammad Al-Fatih. Habis sama dia. Guru ini bawa pukul-pukul rotan. Dialah yang membimbing sampai buat strategi dan mendoakan Muhammad Al-Fatih, engkaulah yang akan menaklukkan hadis ini. Apa hadis itu? Latuftahannal Qustantiniyah. Fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaishuha. Akan ditaklukkan Konstantinopel. Kaulah itu, kata gurunya. Suatu hari terjadi peperangan berbulan-bulan. Belum juga bisa ditaklukkan. Ada 15 meter tebalnya tembok itu. Yang diberi jarak dari itu ada tepi laut itu. Tingginya 40 hasta. Gimana? Kalau 15 meter tebalnya, masjid ini 15 meter ke belakang, segitu tebal tembok Konstantinopel. Dia berpikir, ketika ingin menyerang lewat kapal depan, tak bisa, dirantai sama mereka, dibentangkan rantai besar, ditarik sehingga kapal tak bisa lewat. Dia mohon sama syekhnya, dapatlah petunjuk, dia ingin menggelinding sekitar 80 kapal melewati gunung bukit dalam satu malam. Dia berpikir apa yang belum dipikirkan oleh musuh. Digelinding satu malam, bukan satu kapal. 70-80 kapal. Supaya terbebas dari rantai tadi. Takluk gitu. Takluk. Khalid bin Walid perang Yarmouk, bingung, ini umat udah banyak, kita sedikit, sibuk kalian pula menghitung. Akhlisu jihadakum, kata Khalid, ikhlaskan jihad kalian daripada sibuk mengurus menghitung musuh. Sekarang lebih baik kalian penggal aja kepalanya, antara dia yang mati atau kalian yang mati. Begitu cara berpikir. Salman Al-Farisi bilang ke Nabi, ya Rasul, kita harus membuat parit separuh Madinah. 10.000 pasukan akan datang, tinggal 6 hari. Berpikir di luar kemampuan musuh, Anda akan menang. Tapi kalau kita cuma dari rumah ke masjid berzikir, ya Allah beri kami pemimpin, beri kami pemimpin. Kotak suara sudah jadi kerdus. Anda masih di sini. Maka umat Islam ini dia memang mindsetnya harus menang. Anda ini pilihan. Hidup ini pilih. Anda mau pemenang atau pecundang? Pilih. Apa kata Rabi' bin Amir? Perang Qadisiyah. Saat ketika itu panglimanya mengutus ke seorang panglima Rustum Romawi. Karena dia takut sama orang Islam. Disiapkan karpet merah. Dipasanglah gorden, disiapkan sofa. Ya bisalah berunding, nyaman, aman. Janganlah kita ini perang. Dipacunya kuda itu. Sampai di karpet itu dijalani aja sama kuda. Sofa-sofa mewah itu dicucuknya sampai panah sama tombak itu serak busa. Habis itu duduk dia di bawah. Ada apa? Kenapa kita tak di atas? Kami tak biasa menduduki buatan kalian.
Dia menampakkan ketawaduan. Kami biasa di bawah. Lebih terhormat. Apakah engkau panglima? Tidak. Terus apa yang kau bawa ke sini? Apa dia bilang? Kami ke sini nih untuk mengeluarkan manusia linukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadatillah. Dari menyembah manusia menjadi menyembah Allah. Min zulmatil adyan ila adlil Islam. Min dhaiqid dunya ila sa'atiha wal akhirah. Sempitnya dunia ini kalian buat menjadi lapangnya dunia ini dan akhirat. Dan zalimnya agama-agama menjadi keadilan dan keindahan Islam. Apa tak menggretek kau? Anak muda sekarang coba ada tahu dia itu. Ngopi dulu. Nyantai dulu. Habis itu habis kita. Maka ya akhul Islam rahimakumullah, ini ada hal yang menarik. Ada satu kisah Imam Ahmad bin Hanbal didatangi seseorang dan bertanya. Ini masalah pemimpin. Karena ingin menentukan panglima perang aja, sampai pertanyaan ini mengetes, menguji kecerdasan seorang Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana kalau nanti ketika mau perang, panglimanya ada yang pendosa, tapi kuat dalam menentukan strategi. Ada yang soleh, ya imam, baik kali dia. Mana yang didahulukan? Apa kata Imam Muhammad? Orang soleh itu hanya untuk diri dia sendiri. Kalau dia lemah dalam strategi, itu bisa mengakibatkan kekalahan yang fatal bagi umat. Kalau pendosa, dosanya ditanggung diri dia sendiri, tapi kekuatannya itu bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Pilih mana? Pilih yang ketiga. Dia cerdas, dia soleh, tapi dia juga ahli strategi. Nah, itulah. Kalian pilihlah besok yang mana yang baik kira-kira. Tapi kalau tak ada, dia muslim, dia pendosa, banyak dosanya, tapi dalam strategi memenangkan umat Islam, dia hebat. Kata Khalid bin Walid, dia datang kepada Rasulullah sambil menangis. Ya Rasul, pedangku ini pernah kubasahi dengan darah orang-orang Islam, sahabatmu ya Rasul. Sekarang aku sudah masuk Islam, pedang ini akan kubasahi dengan darah-darah musuh Islam. Dengan strategi, dengan kehebatan. Itu dahsyatnya pemimpin. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, alladzina immakkannahum fil ard, dan orang-orang yang kami teguhkan, beri mereka kekuasaan di bumi. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Syaratnya adalah salat. Saya pernah baca untuk masuk ke satuan skuad tentara Hamas Palestina itu untuk membela tanah Palestina. Syaratnya harus dapat rekomendasi dari imam masjid setempat bahwa dia tidak pernah absen sholat subuh dari baligh sampai waktu itu. Kedua, dia dapat rekomendasi dari orang tuanya bahwa dia selalu tahajud dan puasa Senin Kamis. Coba. Dan dia seorang hafiz Quran
Satu hari murajaahnya 1 sampai 2 juz. Gimana? Salahuddin Al-Ayyubi pernah memeriksa tenda-tenda. Dia temui satu tenda itu ada yang baca Quran, ada yang tahajud, ada yang membantu temannya membersihkan kemah. Apa kata dia? Dari kemah inilah datang kemenangan. Putar dia lagi. Tengoknya ada satu tenda, tidur-tiduran, tak salat, tak baca Quran. Kata dia apa? Min hadhihi ya'til hazimah. Dari tenda inilah datang kekalahan. Ngeri sekali kita hari ini. Ketika nanti kata Nabi dibalik, yang ma'ruf itu dianggap aneh, yang mungkar itu keren. Yang ma'ruf itu dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Gimana coba? Maka saya bacalah kitab-kitab tentang huru-hara akhir zaman. Pemimpin ketika itu, kata Nabi, umara sufah. Munculnya pemimpin-pemimpin bodoh. Dia tak tahu hukum. Coba baca dalam Ahkam Sultaniyah karangan Al-Imam Mawardi. Dia harus punya kapabilitas intelektual. Kalau bahasanya adalah itu adalah memang mumpuni dia. Keilmuan halal haram, syariahnya, tafsir hadisnya, sampai begitu. Sehingga dia bisa menimbang sesuatu ke sesuatu itu memang bijaksana. Pernah terjadi seorang ibu ingin dihakimi tentang anak di zaman Nabi Sulaiman. Sebelum dia jadi nabi, dia jadi hakim. Seorang ibu menitipkan anak, dititiplah anak. Pembantu ini juga punya anak, satu dimakan serigala. Padahal yang dimakan itu anak pembantu. Anak yang menitipkan itu tidak. Diadukan ke hakim. Hakimnya Nabi Sulaiman. Singkat cerita, dibawa. Ini anakmu, iya anak. Ini anak. Udahlah, sini pedang. Ambil pedang. Belah dua aja lah anaknya. Bunuh aja. Padahal dia ngancam aja. Begitu mau diginikan, teriaklah ibu ini. Ini nih ibunya kan. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mana mau dia melihat anaknya dicincang. Sedangkan ibu ini, bantilah situ, bukan anakku. Itu bijaksana. Kenapa? Ini syariah. Maqasid syariah. Itu dahsyat. Kecerdasan. Makanya kata Nabi, tabligh, as-siddiq, amanah, tabligh, fatwalah itu yang harus dilakukan seorang pemimpin. Masya Allah. Kemudian ikhwah fillah rahimakumullah, ada satu ayat dalam Al-Quran di surah An-Nur, wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah janji kepada orang yang beriman di antara kamu, bukan semua orang beriman, tapi pilihan, dan orang yang beramal saleh. Allah menguasakan kepada mereka nanti di bumi sebagaimana Allah menguasakan kepemimpinan itu orang-orang sebelum kamu. Dan Allah mengganti rasa takut menjadi aman. Dan mereka menyembah Allah dan tak mensekutukan Allah.
Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tak salah ayat Ali Imran 118, 119, 120. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Jangan kamu ambil orang kepercayaan kamu di luar dari kalangan kamu. Bisa jadi agamanya beda, bisa jadi dia musuh kamu, bisa jadi dia pengkhianat. Apa kata Allah? La ya'lunakum khabala. Dia bukan menenangkan tapi menyusahkan kamu. Waddu ma'anittum. Kamu pikir dia itu menyenangi kamu, dia menyusahkan. Qad badatil baghdha'u min afwah. Nampak kebencian itu dari mulut mereka. Bahkan ada yang lebih ngeri lagi. Di dalam hati mereka ada kebencian. Maka kata Allah, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Kamu, kata Allah, kenapa kamu mencintai mereka? Mereka aja nggak cinta sama kamu. Hati-hati. Ya mudah-mudahan. Tapi saya ceramah ini bukanlah anti NKRI, anti pemerintah, anti Pancasila. Jangan dibawa ke sana. Yang penting kita umat Islam rapatkan barisan pakai kecerdasan hati pikiran kita. Tidak ada kecuali kebaikan dan doa sama Allah. Doanya diajarkan di surah Al-Imran. Qulillahumma malikal mulk. Raja di raja. Tu'til mulka man tasya. Yang memberikan kedudukan itu kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dia yang mencabutnya. Wa tanzi'ul mulka mimman tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ikhwas sekalian, mohon maaf ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan akan lahir anak-anak dari rahim generasi kita nantinya kelak yang akan perjuangkan agama Allah ini. Setelah ada periode Nabi, ya, nubuwah, ada periode khulafa'ur rasyidin, ada mulkan abad, ada mulkan jabarian. Nanti wasata'udul khilafah lil marrah as-saniyah. Apakah kita ini raja-raja yang menggigit, menindas sampai kepada mulkan jabarian, sistem-sistem sekuler? Seperti apa? Maka ini mudah-mudahan kita terus berdoa, berusaha menguatkan barisan umat Islam. Setidaknya keluarga kita, anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.